Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pengajian yang akan kita kaji bersama-sama, yaitu kitab Kailani. Sebelum kita mengkaji kitab Kailani, alangkah baiknya para hadirin di rumah, santriwan santriwati dan semuanya mengenal dulu siapa saya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Insya Allah dengan melewati pengajian kali ini kita bisa bersilaturahmi, kesempatan bersilaturahmi walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Nama saya yaitu Yayang Maulana, asal dari Kampung Sindang Reret, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dan saya di sini masih belajar sebagai santri Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk bersama-sama mengkaji kitab Kailani. Mari kita kaji dengan para santri yang ada di sini dan hadirin di rumah, kita kaji bersama-sama kitab Kailani dengan hikmat. Untuk pertama kali, sebelum memulai pada isi dari kitab Kailani, kita semua harus tahu dulu siapa pengarang dari kitab Kailani tersebut. Kitab Kailani dikarang oleh Imam Abu Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani Asy-Syafi'i. Kitab Syarah Kailani itu sebagai syarah menyarahi dari matan Tasrif Al-Izzi, yaitu pengarangnya adalah Abdul Wahhab bin Ibrahim Al-Junjani. Jadi siapa pengarang dari kitab Al-Kailani? Al-Ustaz Abdul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani Asy-Syafi'i. Kita harus tahu dulu siapa pengarang dari kitab tersebut supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita kaji bersama-sama. Silahkan buka halaman kedua. Kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji satu tema atau satu judul, yaitu tentang tasrif. Sebelum dijelaskan, saya akan bacakan dulu lugot dari kitab tersebut dengan bahasa Sunda, dan nanti ada para santri di sini yang membaca lagi ya. Siap? Siap. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, ngawitan abdi ngawaskan lagi kitab Kailani, barina nyunkeun ditiasakeun sareng nyunkeun dibarakahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, dat anu maparina nikmat ageung sareng alit Allah di dunia kasadayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, dat anu maparina nikmat alit di akhirat ka mukmin unggul. I'lam kedah uning anjeun muhatab gar muayyan anna tasrifa kana sayaktosna ngaran tasrif bil lugoti menurut bahasa at-tagyiru eta berubah wa pis sonaati sareng ari ngaran tasrif menurut istilah para ulama ahli nahwu tahwilul aslil wahidi eta mindahkeun asal segat anu sahiji ila amsilatin kana pirang-pirang segat muhtalifatin anu beda-beda itu amsilah. Lima anin karena pirang-pirang makna
maksudatin anu dimaksud itu ma'anin la tahsulu anu moal tiasa hasil itu ma'ani maksudah illa biha angin kusabab itu amsilah mukhtalifah. Nah itu logat dari kitab Kailani bab tasrif. Silakan dari para santri untuk membaca. Silakan. Tambah Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awitan abdi ngaos kana ieu kitab Kailani bari nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani dat anu maparina nikmat ageng ieu Allah ka sakabeh jalma di ka sakabeh makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi sifat dat anu maparina nikmat alit ieu Allah khusus ka jalmi mukmin nungkul. I'lam kedah uninga anjeun mukhatab goer muayyan anna tasrifa kana ngaran kana saektosna ngaran tasrif pilugoti mungguh bahasa at-tagyiru eta kadar-kadar barobah wa pisonaati sareng ari ngaran tasrif menurut istilah ilmu nahwu tahwilul aslil wahidi eta mindahkeun asal segat anu sahiji ila amsilatin kana pirang-pirang segat mukhtalifatin anu beda-beda itu amsilah lima anin karena pirang-pirang makna maksudatin anu dimaksud itu ma'an latah sulu anu mual hasil itu ma'anin maksudah illa biha anginku itu amsilah mukhtalifah. Nah para santriwan santriwati, para pemirsa khususnya santri yang ada di sini, maksud dari yang barusan kita dengarkan dari logat kitab Kailani yang pertama itu menjelaskan tentang tasrif, menjelaskan tentang tasrif. Nah, apa itu tasrif? Nah, tasrif itu dibagi dua dari segi definisinya ya. Yang pertama yaitu tasrif menurut bahasa atau etimologi. Nah, yang kedua ada tasrif menurut istilah atau terminologi. Nah, jadi satu kali lagi supaya kita paham ada berapa tasrif, definisi tasrif itu menurut kitab Kailani? Ada dua. Yang pertama menurut logot bahasa atau etimologi. Yang kedua menurut istilah atau terminologi. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pertama, tasrif menurut bahasa atau tasrif menurut etimologi dalam kitab Kailani adalah at-taghyir. Apa arti dari at-taghyir? Yaitu mengubah atau perubahan. Jadi apa menurut tasrif? Tasrif menurut lugah itu apa? Menurut etimologi mengubah. At-taghyir artinya mengubah atau perubahan, mengubah ya. Contohnya seperti apa? Seperti beras menjadi nasi. Nah, itu disebutnya perubahan. Asalnya beras menjadi nasi. Atau seperti kayu menjadi kursi, kayu menjadi meja. Nah, itu disebutnya apa? Taghyir menurut bahasa atau menurut etimologi. Yang kedua ada tasrif menurut istilah atau terminologi. Bahasa Arabnya tadi begini, tahwilul aslil wahidi ila silatin mukhtalifatin lima anin maksudatin la tahsulu illa biha. Nah, arti keseluruhannya bahasa Indonesianya begini, perubahan dari asal kata menjadi bentuk kata lainnya yang bermaksud untuk menghasilkan makna yang dikehendaki
yang hanya bisa hasil dengan perubahan tersebut. Jadi kalau tidak dirubah tidak akan hasil makna. Itu kali lagi, tasrif menurut terminologi adalah perubahan dari asal kata menjadi bentuk kata lain yang bertujuan untuk menghasilkan makna yang dikehendaki, yang hanya bisa hasil dengan perubahan tersebut. Nah, itu disebutnya apa? Tasrif menurut terminologi atau istilah. Nah, kita bahas dulu apa itu tasrif untuk istilah. Nah, dari kata dalam kitab Al-Kailani ada kata-kata aslul wahid, tahwilul aslil wahid. Aslil wahid itu artinya apa? Asal segat atau asal kata. Asal kata. Berarti kalau asal kata pasti itu yang pertama. Betul nggak? Betul. Nah, dalam aslul wahid di sini ada beberapa pendapat asal kata itu. Yang pertama ada yang menyebutkan bahwa aslul wahid itu fiil madi. Apa yang pertama? Aslul wahid itu fiil madi. Nah, itu menurut Imam Kufiyin. Jadi menurut Imam Kufiyin, aslul wahid atau asal kata yaitu fiil madi. Yang kedua, ada yang menyebutkan asal kata itu fiil mudore. Nah, kalau fiil mudore itu menurut Imam Mubarrad. Yang kedua apa? Fiil mudore. Kalau fiil mudore itu menurut Imam Mubarrad. Yang ketiga, asal kata itu masdar. Apa? Masdar. Itu menurut Imam Bisriyin. Jadi ada berapa asal kata? Tiga. Ini perbedaan ya. Pertama, aslul wahid itu fiil madi menurut siapa? Imam Kufiyin. Yang kedua, fiil mudore yaitu Imam Mubarrad. Yang ketiga, masdar yaitu Imam Bisriyin. Nah, sekarang apa alasannya Imam Kufiyin menyebutkan bahwa aslul wahid itu adalah fiil madi? Nah, alasannya yaitu al aslu fil af'ali ayyakuna fi'lan. Asal dari perbuatan adalah fi'il. Makanya Imam Kufiyin mengambil aslul wahid itu fi'il madi. Ada lagi fi'il mudore. Dan yang ketiga ada masdar. Masdar, kenapa alasannya masdar menjadi aslul wahid menurut Imam Bisriyin? Karena al aslu fil kalami ayyakuna isman. Al aslu fil kalami ayyakuna isman. Karena asal dari perkataan adalah isim. Nah, itu alasan kenapa aslul wahid itu berbeda-beda karena ada alasannya. Nah, itu menjelaskan tentang aslul wahid. Ngerti? Nah, nanti kalian para santri di sini harus bisa menyimpulkan ya. Sekarang dalam definisi tasrif itu ada kata-kata ila amsilatin muhtalifatin, kepada bentuk kata lain. Nah, maksud bentuk kata lain di sana berarti ada perubahan. Jadi yang asalnya satu kata menjadi beberapa kata yang lain. Yang asalnya dari fi'il madi bisa menjadi fi'il mudore. Kalau asalnya fi'il madi bisa jadi fi'il mudore, bisa jadi masdar, bisa jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul dan seterusnya. Nah, sekarang untuk membedakan bahwa dalam perubahan tasrif untuk istilah itu berbeda-beda. Ada perubahan dari segi zaman.
Ada perubahan dari siapa? Zaman. Zaman itu apa? Keterangan Waktu. Keterangan waktu. Contoh seperti fataha. Fataha itu asal kata menurut Imam Kufiyin. Fataha artinya apa? Membuka. Telah Telah membuka atau sudah membuka. Mempunyai waktu gak? Punya. Apa waktunya? Telah atau sudah, yaitu zaman atau waktu yang telah Terlampaui. terlewati atau terlampaui. Nah, misal waktu lampau, waktu yang sudah terlewati. Pengalaman. Ketika ingin menjadi waktu sekarang atau yang akan datang, maka yang asal bentuknya fiil madi seperti patah bisa menjadi yap tahu. Kenapa dirubah menjadi yap tahu? Karena supaya hasil tujuan makna yang asalnya makna patah itu waktu terlampau, waktu yang sudah lampau, sekarang ingin menjadi waktu yang sedang atau akan datang. Maka dari patah menjadi yap tahu. Nah, itu perubahan dari bentuk apa? Asal kata Zaman. Dari bentuk zaman atau waktu. Nah, yang kedua ada perubahan itu adalah dari bentuk kata kerja menjadi kata benda. Kata kerja menjadi kata benda. Nah, sebelum menjelaskan perubahan dari kata kerja kepada kata benda. Nah, tadi belum dijelaskan apa itu kata kerja. Kata kerja itu adalah fiil. Nah, kalau kata benda adalah isim. Satu kali lagi. Kalau fiil, kalau kata kerja itu fiil. Kalau kata benda itu isim. Nah, sekarang yang asalnya kata benda, contohnya baik fataha atau yaftahu itu sama-sama kata kerja. Kata kerja seperti fataha atau yaftahu ingin menjadi kata benda. Menjadi contohnya fataha menjadi fatihun. Nah, itu berarti berubah bentuk, asalnya dari kata kerja menjadi kata benda. Fatihun itu bentuknya segatnya apa? Isim fa'il. Karena keterangannya fatihun itu adalah sebagai bisa disebut juga subjek. Atau dari fatihun, dari yaftahu menjadi maftuhun. Artinya apa? Maftuhun yang dibuka. Berarti itu isim maf'ul, keterangannya adalah objek. Atau bisa lagi dari yaftahu, dari kata kerja menjadi perintah. Berarti jadi fiil amar bentuknya. Berarti dari yaftahu menjadi iftah. Bukalah. Nah, itu adalah keterangan. Tadi saya kan menyuruh bukalah kitab. Berarti itu apa? Keterangan, bukan keterangan, perintah. Nah, itu juga perubahan dari asal kata yang tadi menjadi kata yang lain untuk menghasilkan makna yang dituju. Nah, itu disebutnya perubahan. Ada lagi perubahan di sana itu menjadi menjadi keterangan bisa keterangan waktu dari asal kata itu, bisa menjadi keterangan tempat, bisa menjadi keterangan alat. Nah, kita contohkan dari fataha atau yaftahu menjadi keterangan alat, berarti miftahun artinya alat membuka atau istilahnya sekarang kunci. Nah, itu disebutnya perubahan atau tasrif menurut istilah. Nah, sebelum nanti ditanya akan saya simpulkan dulu ya.
dari penjelasan tadi, tasrif itu terbagi dua definisinya. Yang pertama tasrif menurut bahasa atau etimologi, yang kedua menurut istilah atau terminologi. Menurut bahasa at-taghyir artinya perubahan, contohnya seperti beras menjadi nasi. Yang kedua menurut terminologi, kalau menurut terminologi itu perubahan dari asal kata menjadi bentuk kata lain. Untuk menghasilkan makna yang dikehendaki, yang hanya bisa hasil karena perubahan tersebut. Nah, dari perubahan itu ada beberapa perubahan. Asal kata dulu, asal kata itu ada 3 pendapat. Yang pertama fiil madi menurut Imam Kufiin, alasannya al aslu fil af'ali ayyakuna fi'lan, karena asal perbuatan adalah fiil. Yang kedua fiil mudore menurut Imam Mubarrad. Yang ketiga masdar menurut Imam Bisriin, alasannya al aslu fil kalami ayyakuna isman, karena sesungguhnya asal kata itu adalah isim. Makanya asal kata itu ada 3 perbedaan pendapat. Pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari, yang ketiga masdar. Nah, asal kata tersebut dirubah menjadi kata yang lain. Perubahannya itu bisa perubahan dari segi zaman atau dari kata kerja menjadi kata benda. Yang dari kata benda tersebut bisa beberapa keterangan nanti, bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek atau menjadi perintah atau larangan atau keterangan tempat, keterangan waktu atau alat. Nah, itu penjelasan dari tasrif. Nah, saya akan tanya dulu ya. Untuk Ustaz Latif. Untuk Ustaz Latif. Tasrif itu definisinya terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama menurut bahasa atau etimologi. Yang kedua menurut istilah atau terminologi. Apa menurut tasrif menurut bahasa tasrif atau menurut etimologi? bahasa atagiru, artinya perubahan. Contohnya seperti apa perubahan menurut Tugo bahasa Jang Rizki? Contohnya seperti beras berubah menjadi nasi. Atau contoh yang lain Jang Aji, Kayu jadi meja. kayu menjadi meja atau kayu menjadi kursi. Nah, yang kedua ada tasrif menurut istilah atau terminologi. Apa bahasa Arab dalam kailaninya? Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Artinya perubahan asal dari asal kata menjadi asal kata lain untuk menghasilkan makna yang dikehendaki, yang hanya bisa hasil dengan perubahan tersebut. Nah, itu disebutnya tasrif menurut istilah. Nah, dalam definisi tasrif itu menurut istilah tadi ada kata-kata aslul wahid atau asal kata ya. Nah, di sana ada perbedaan pendapat. Ada berapa aslul wahid tadi? Ada 3. 3. Yang pertama Fi'il madi menurut siapa? Imam Kufiin. Yang kedua fi'il mudhari menurut Imam Mubarrad. Yang ketiga masdar menurut Imam Bisriyin. Kenapa alasannya Imam Bisriyin asal katanya itu masdar? Ayyakuna al aslu fil kalami ayyakuna isman. Artinya karena asal
karena asal Kata adalah isim, atau bisa disebut juga isim itu apa? kata benda. Kata benda. Yang kedua tadi fi'il madi siapa? Imam Kufiyin. Imam Kufiyin. Alasannya apa? Al aslu fil af'ali ayyakuna fi'lan. Artinya Karena asal dari dari perbuatan adalah fi'il. fi'il, atau bisa disebut juga baik fi'il madi fi'il mudhari itu disebut juga kata kerja. Nah, itu definisi dari tasrif menurut istilah. Adapun contoh-contoh perubahannya, coba kalau fataha menjadi zaman sekarang atau yang akan datang, fataha menjadi yaftahu. Perubahannya ingin menjadi asal katanya dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, contohnya menjadi objek atau isim fa'il, dari fataha menjadi bukan objek, subjek. Fataha dari fataha menjadi fatihun, atau menjadi subjek fataha objek fataha menjadi maf'ulun. Atau ingin menjadi apa? Perintah, yaftahu menjadi iftah, bukalah. Atau menjadi alat, contohnya miftahun, artinya Kunci. alat ataupun kunci. Nah, itu pengajian dari kitab Kailani yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa? Definisi tasrif. Jadi ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian kali ini para santri semua, para hadirin yang ada di rumah, santriwan santriwati yang sedang di rumah, bisa ngaji bersama kita tentang tasrif atau kailani atau tasrif yang dijelaskan dalam kitab Kailani, yang insya Allah nanti prakteknya, tamrinannya dari tasrif ini akan dikaji oleh Ustadz Abdul Latif. Insya Allah pada kesempatan yang lain beliau akan mengkaji tamrinan atau praktek tasrif. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan para santri semua di sini bisa tenang mencari ilmu, bisa menjadi santri atau pribadi yang soleh, menjadi penerus bangsa dan agama. Dan mudah-mudahan kita doakan ya untuk guru kita semua, yaitu Bapak Kiai Haji Atem Sodik Bahrum bersama keluarganya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, barokah dan bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan yang lain saya dan para santri di sini akan mengkaji tentang fi'il sulasi dan fi'il rubai. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan dan umur yang panjang. Mungkin pengajian kita kali ini tutup dengan pembacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.